Hai, saya Karisma. Kali ini saya akan memaparkan hasil proyek saya untuk memenuhi tugas KMMI Advokasi Komunikasi Kebijakan. Saya memilih Desa Wisata Adiluhur Kabupaten Kebumen sebagai objek dari penelitian ini. Desa Wisata Adiluhur memiliki beragam potensi yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah guna membangun dan mengembangkan perekonomian daerah. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, kita memerlukan strategi pengembangan desa wisata yang tepat. Berikut adalah strategi pengembangan pariwisata yang telah saya rancang. Strategi pengembangan desa wisata dapat dimulai dari perencanaan. Desa wisata akan mendorong akselerasi perekonomian desa serta meningkatkan pendapatan daerah. Adanya desa wisata akan menanamkan rasa cinta budaya serta sebagai ajang branding pada wisatawan lokal maupun asing. Salah satu desa wisata yang menjadi perhatian pemerintah di Kabupaten Kebumen adalah Desa Wisata Kampung Inggris Adiluhur, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Desa wisata ini didirikan oleh Paguyuban Duta Wisata Kabupaten Kebumen sejak 28 September 2014. Beberapa destinasi dapat dikunjungi mulai dari Tara atau Taman Reptil, makanan khas, hingga pendopo pembelajaran bahasa Inggris dengan tagline Learning by Traveling, Traveling by Learning. Selain itu, untuk mendapatkan strategi yang tepat, perlu adanya analisis SWOT. Berdasarkan analisis tersebut, saya memperoleh beberapa potensi dari Desa Wisata Adiluhur. Mengingat desa wisata ini pernah menjadi juara 1 desa wisata terbaik se-Jawa Tengah di tahun 2019. Selain itu, Desa Wisata Adiluhur telah memiliki Pokdarwis sendiri yang diberi nama dengan Pokdarwis KWIK, Kelompok Sadar Wisata Kampung Wisata Inggris Kebumen. Desa ini juga memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan taman reptil yang dilirik oleh wisatawan dan juga pemerintah. Serta masyarakatnya bersedia mengalokasikan rumah warga sebagai homestay, serta mereka juga menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selain itu, saya juga menemukan beberapa kelemahan, diantaranya yaitu masyarakatnya yang belum sepenuhnya berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata dan strategi promosi yang kurang hidup, serta trek menuju desa wisata Adiluhur juga kurang diperhatikan. Selanjutnya yaitu peluang untuk berdaya saing. Beberapa diantaranya yaitu pengembangan desa wisata mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Kebumen, dan wisata budaya menjadi salah satu tujuan wisata yang paling diminati saat ini. Selain itu, pariwisata ini juga memiliki potensi di bidang edukasi kampung wisata Inggris dan taman reptil, serta potensi budaya lainnya yang ada di desa wisata ini. Selain peluang, desa wisata ini juga memiliki ancaman dalam proses pengembangan wisata. Di antaranya, persaingan pengelolaan dan promosi menjadi penentu eksistensi desa wisata. Masuknya budaya asing yang dapat merusak budaya lokal jika tidak dikontrol dengan baik. Peraturan yang kurang tegas menjadi ancaman kerusakan fasilitas desa wisata dan sarana prasarana yang ada. Setelah kita menganalisis menggunakan metode analisis SWOT, selanjutnya adalah membuat perencanaan pengembangan desa wisata. Perencanaan yang sudah saya buat diantaranya: 1. Melakukan pelatihan kepada masyarakat terkait peningkatan perekonomian dan kode etik desa wisata. Kemudian yang kedua, mengikuti pameran, reptil, dan potensi desa wisata yang ada. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana serta memberlakukan tata tertib untuk wisatawan. Dan yang terakhir, melakukan gencar promosi dan konsistensi pemasaran baik secara online maupun konvensional. Dalam pembuatan strategi pengembangan pariwisata, diperlukan pedoman atau landasan hukum yang terkait. Dan berikut adalah landasan hukum yang menjadi pedoman pembuatan strategi pengembangan pariwisata Desa Adiluhur. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, kita memerlukan pedoman atau beberapa SOP pengelolaan. Di antaranya ada SOP pengelola, SOP pengunjung, SOP pedagang, SOP pendapatan, SOP biaya operasional, SOP sisa hasil usaha, dan SOP hadiah atau reward. Selain SOP, diperlukan juga suatu perencanaan pemasaran dan branding. Seperti Desa Wisata Adiluhur memiliki branding sebagai desa wisata terbaik se-Jawa Tengah tahun 2019, dan untuk promosi akan dilakukan secara konsisten melalui platform konvensional maupun online, serta kolaborasi edukasi wisata. Ada pula destinasi utama Desa Wisata Adiluhur adalah Taman Reptil Adiluhur atau TARA dan Kampung Wisata Inggris Kebumen atau disingkat dengan KWIK, serta kuliner khas Rabi dan Telang Squash, serta kerajinan anyaman bambu dan seni lokal ebek Pangeran Ula. Desa Wisata Adiluhur memiliki target wisatawan mulai dari usia remaja hingga dewasa yang memiliki ketertarikan dengan wisata budaya dan memiliki ketertarikan pada reptil. Selanjutnya, hal yang paling penting dalam suatu proses adalah adanya evaluasi dan monitoring, sehingga diperlukan adanya SOP monitoring dan evaluasi dalam perencanaan strategi pengembangan pariwisata ini, seperti yang ada di gambar yang telah saya tampilkan. Berikut saya lampirkan foto Desa Wisata Adiluhur mulai dari TARA, KWIK, hingga foto saat latihan ebek. Potensi alam dan budaya Desa Wisata Adiluhur, Kampung Wisata Inggris Kebumen, dan Taman Reptil dapat menjadi usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan akselerasi pengembangan daerah. Pemerintah diharapkan senantiasa turut serta untuk membangun dan mengembangkan Desa Wisata Adiluhur demi meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Kebumen.